Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ba'da salat subuh ini kita bisa ta'lim bersama. Semoga Allah selalu merahmati kita dan keluarga kita semua. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari yang bisa dikatakan hari penyambutan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, bulan istimewa yang kita tunggu-tunggu. Fa insyaallah semoga kita bisa meraihnya di bulan suci ini nanti. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membahas ayat ini, seandainya ada perbedaan hari puasa, penetapan hari puasa, jangan sampai kita kotori dengan sesuatu yang buruk. Kalaupun besok ada yang sudah melaksanakan puasa, hendaklah kita justru memberikan iftar kepada mereka, meskipun ada yang belum puasa besok. Tapi bagi mereka yang puasa lusa, hendaklah mempersiapkan diri juga supaya lebih baik. Dan jangan sampai ada sesuatu yang buruk sekecil apapun, justru kita menggunjing saudara-saudara kita. Itulah sebabnya saya pesankan hal ini. Seandainya puasa berbeda, toh perbedaan itu hanya sehari. Dan seandainya lebaran nanti berbeda, toh perbedaan itu hanya sehari. Jangan sampai ada yang mengumbar tulisan di medsos gara-gara perbedaan hanya sehari, karena itu justru membuat sesuatu yang buruk atas tindakan kita. Sekali lagi, jangan sampai kita menulis sesuatu di medsos apapun bentuknya hanya karena perbedaan itu. Saya kira ini perbuatan yang harus kita hentikan dan jangan sampai kita ulang kembali di tahun 2026 ini. Baik, saudara-saudara sekalian, tadi saya bacakan ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-183. Kalau kita cermati ayat ini, dan tentu saja kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, para ulama memberikan penjelasan kepada kita kenapa perintah penting ini, perintah puasa ini, justru Allah menggunakan redaksi yang sangat spesial, menggunakan redaksi yang sangat khusus, bukan redaksi yang umum, bukan panggilan secara umum, tapi panggilan secara khusus. Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, yang secara harfiah, wahai orang-orang yang beriman. Ini berbeda bila Allah berkata ya ayyuhan nas.
Itu bermakna umum dan tidak ada kaitan dengan taklif syariah. Tapi kalau sudah Allah berkata ya ayyuhalladzina amanu, itu mayoritas ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran selalu berhubungan dengan syariah. Dan salah satu syariah yang dimaksud di sini adalah puasa. Apa maksud itu semua? Mengapa Allah menggunakan redaksi panggilan spesial? Karena jawabannya satu. Hanya orang-orang spesial saja yang dipanggil di sini. Jadi perintah puasa itu sebetulnya panggilan spesial, bukan sesuatu yang umum. Dari situlah kita baru paham sekarang. Hanya mereka yang ada hati yang penuh cinta dengan Allah yang sanggup melaksanakan puasa itu. Saya ulangi lagi, hanya hamba yang hatinya penuh cinta kepada Allah yang mau melaksanakan perintah ini. Sehingga kita tidak perlu ngerasani orang yang tidak puasa. Dan ini harus kita dalami. Tidak perlu kita menggunjing orang yang tidak puasa, siapapun mereka. Dan itu bukan hak kita, karena kita dipanggil dengan panggilan istimewa ini. Jangan kotori sekali lagi hati kita, lisan kita dengan ucapan-ucapan yang tidak penting. Dan hanya orang yang dipanggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu yang bisa menunaikan amanah ilahiyah ini. Ini amanah yang Allah bebankan kepada kita. Dan semoga Allah membersamai kita selama Ramadan ini dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, ketika Allah memanggil kita dengan sebutan istimewa, sebutan yang sangat spesial ini, Allah melanjutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ditetapkan bagi kalian, diwajibkan bagi kalian untuk menjalankan ibadah asyam. Syam secara harfiah artinya puasa. Tetapi puasa yang dimaksud dalam Quran bukan sekedar puasa lahiriah, bukan sekedar puasa bebas dari materi, tidak makan, tidak minum, tetapi tidak melakukan apapun yang membuat Allah kecewa. Itulah siam yang sebenarnya. Dan ini dikuatkan dengan tafsir Nabi. Kalau sudah bicara mengenai tafsir Nabi, berarti Nabi sendiri yang menjelaskan apa itu puasa dan bagaimana Allah memperingatkan kepada kita melalui lisan Nabinya. Nabi berkata, kam min shaimin laisa lahul jaza illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, yang merasa berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ini peringatan yang sangat tajam dari Nabi SAW. Banyak orang yang menjalankan puasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini berarti ada semacam tanda. Kalau orang itu lapar, orang itu dahaga, logikanya dia tidak makan dan tidak minum. Kalau kita berhenti dalam konteks tidak makan dan tidak minum, ini bukan puasa yang direkomendasi Nabi. Tapi puasa yang sebenarnya adalah lebih dari itu. Mencegah. Kalau mencegah makan kita bisa, mencegah minum kita bisa, berarti mencegah apapun yang membuat Allah kecewa seharusnya kita bisa. Dan itu hakikat dari puasa. Dan hal ini sebetulnya merupakan perintah yang telah ditetapkan bukan hanya kita, tapi juga ummah sebelum kita. Puasa itu adalah pertobatan. Ringkasnya puasa itu dalam bahasa sederhana, pertobatan, kembali kepada Allah, mendahulukan Allah dibanding mendahulukan kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, setelah Allah memanggil kita dengan sebutan spesial,
kemudian memerintahkan kita untuk berpuasa. Poin ketiga justru ini lebih penting. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga telah ditetapkan bagi ummah sebelum kalian. Apa Allah sampai berkata demikian? Tidak cukup hanya sekedar perintah, tapi Allah mengingatkan kita untuk mengulang masa lalu, era umat terdahulu, supaya ada koneksitas antara kita dengan ummah sebelumnya. Karena risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan risalah yang berdiri sendiri, tapi juga ada kaitan dengan risalah para nabi sebelumnya. Sehingga Allah berkata, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, ditetapkan atas ummah sebelum kalian. Supaya ini kita bisa paham bahwa puasa ini adalah puasa yang sifatnya universal, berlaku bagi semua, bukan hanya berlaku bagi kita. Saya ulangi lagi, puasa ini berlaku bagi semua, bukan hanya berlaku bagi kita. Hanya saja timingnya berbeda, eranya berbeda, zamannya berbeda, karena nabi-nabinya berbeda. Dari sini baru kita paham. Untungnya, sekali lagi ini untung, perintah puasa ini redaksinya menggunakan istilah bahasa Arab, yakni menggunakan kata syam. Sedangkan risalah para nabi sebelumnya ada yang menggunakan redaksi yang satu keluarga bahasa dengan Quran ini. Salah satunya adalah yang ditetapkan bagi ummah Bani Israel itu sendiri. Dan kebetulan Bani Israel itu masih satu keluarga besar dengan Bani Ismail. Nah, supaya panjenengan paham bahwa ini memang ibadah universal, bukan hanya ibadah bagi kita. Dan itu konteksnya pertobatan, bukan sekedar tindakan lahiriah, tapi pertobatan, kembali kepada Allah. Ini kitabnya tebal. Ini kalau dibaca, Torah, Nevi'im, Vechetuvim. Kalau disebut Torah dalam Al-Quran disebut Taurah. Nevi'im kalau dalam Al-Quran disebut Al-Anbiya, berarti para nabi. Khetuvim kalau bahasa Arabnya Kutubun, berarti kitab-kitab. Mirip kan? Berarti masih satu keluarga ini. Saya ulangi lagi, ini ada disebut Torah, Nevi'im, Vechetuvim, berarti sama dengan At-Taurah, Al-Anbiya, wa Kutubun kalau bahasa Arabnya. Di sini juga menggunakan redaksi yang mirip dengan redaksi Quran, yakni menggunakan kata mirip dengan asyam. Saya buka di sini. Nah, sebelum saya jelaskan ya, saya ingatkan dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Ini kitab sudah dicetak sekarang. Tapi yang ori itu ditemukan di Gua Qumran. Di satu gua, ada 11 gua. Dan kitab ini ditemukan di salah satunya di salah satu gua itu, yang disebut Gua Qumran. Orang-orang Arab menyebutnya manuskrip naskah Laut Mati atau Makhtutat Al-Bahrul Mayyit. Abad keberapa ini teks ditulis? Abad ketiga sebelum Masehi. Kalau abad ketiga sebelum Masehi, sedangkan Quran itu abad ke-7 Masehi, berarti jaraknya ada selisih berapa abad? Bayangkan, 1000 tahun. Teks ini menyebutkan begini. Perhatikan ya. Ada yang bisa baca? Tapi kalau jenengan memperhatikan yang saya ucapkan, yang ngerti bahasa Arab masih bisa nyambung, ya. Di sini disebutkan wa yahi bishanaha hamishit
Mirip nggak dengan bahasa Arab? Besyana, bahasa Arabnya apa? Syanah, apa itu? Tahun. Hahamishit sama dengan khamis, apa itu? Hari keberapa? Kalau di sini wayhi besyana hahamishit lehoyakhim ben yushiyahu menekhiyahuda. Maksudnya, dan pada tahun yang kelima, Hamishit, pada tahun yang kelima, kita menyebutnya Khamis. Lehoyahim ben Yoshiyahu, bagi Yoyahim putra Yoshiyahu, Melech Yehuda, raja kaum Yahudi. Berarti ini Bani Israel, bukan? Bani Israel. Dikatakan apa? Hakadosh hatashi'i karosam lefanai adonai lekol ha'am berushlai. Sampai anak mau tenggengan. Karena memang kalau membaca ya begitu. Karena orang-orang Timur Tengah itu bacanya ya begitu semua. Dan ini membuktikan kalau kita ngerti bahasa Quran ya mirip dengan redaksi ini. Kalau disapa katakan di sini hakadosh hatashi'i, artinya apa? Kuduskanlah hatashi'i. Kita kenal istilah tasyu'a. Tasyu'a itu apa? Tis'a, berapa itu? 9. Berarti di sini maksudnya kuduskanlah bulan yang ke-9. Kar'usom, serulah mereka untuk som. Perhatikan di sini. Mereka ada perintah menjalankan som. Kalau di sini Quran menyebutnya as-saum. Sedangkan di sini karena bahasa Ibrani menyebutnya som. Serulah mereka untuk som. Som itu sode, vaf, mim. Kalau bahasa Arabnya sod, waw, mim. Mirip enggak? Nah, dari sini kita baru mengerti, baru ngeh kenapa sampai Allah berkata kama kutiba alal ladzina min qablikum, supaya kita mikir, supaya kita merenung bahwa Allah bukan sekedar memerintahkan sesuatu ibadah ini, tapi sekaligus memvalidasi bahwa perintah ini pernah juga untuk ummah sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu cerdas, orang itu mau berpikir dengan nalar yang sehat, dia akan mencermati bahwa puasa ini bukan puasa sekedar perintah, tapi ini ada bukti valid datanya dari fakta sejarah sebelumnya. Para nabi telah diajarkan hal yang sama, dan ini salah satu buktinya. Jadi sekali lagi, kalau konteks ayat ini dibaca semua, itu konteksnya pertobatan. Nggak perlu saya jelaskan semua, nanti nggak selesai. Cukup di sini saja. Jadi diperintahkan menguduskan bulan ke-9 untuk berpuasa. Di sini memang tidak dijelaskan bulan apa namanya, nggak disebut. Hanya disebutkan bulan 9. Pertanyaannya, kalau dalam Quran disebutkan bulan apa? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ila akhirih ayat. Diperintahkan itu puasa di bulan Ramadan. Pertanyaannya, adakah penegasan secara sharih, secara jelas dalam Quran bulan keberapa bulan Ramadan itu? Ada enggak? Tidak ada. Tapi kita bisa hitung bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9. Kalau begitu, apa yang tercantum dalam Quran dan apa yang tercantum dalam kitab ini saling melengkapi atau saling menafikan? Saling melengkapi. Inilah dahsyatnya Quran. Sehingga kita baru ngeh, baru jelas kenapa Allah menggunakan redaksi kutibah.
Apa itu artinya kutiba? Hah? Arti harfiah kutiba itu apa? Arti harfiah kutiba itu yang ditulis secara harfiah. Kalau uktub, tulislah. Kalau kutiba, ditulis. Jadi ini merupakan bukti bahwa apa yang tertulis di sini abad ketiga sebelum Masehi dengan apa yang tercantum dalam Quran itu 11-12 saling menjelaskan. Dan ini diperintahkan untuk Bani Israel. Dan bahkan di sini dikatakan apa? Sangat-sangat jelas ini. Lefanai Adonai, hanya semata-mata untuk Tuhan. Perhatikan di sini. Dan kita berpuasa pun bukan untuk siapa-siapa. Puasa itu bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan dari sinilah kita baru ngeh bahwa puasa itu menanamkan tauhid tingkat tinggi. Loh, kok bisa begitu menanamkan tauhid tingkat tinggi? Karena konteksnya adalah hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Saya ambil contoh ya. Ini air. Seandainya ini sudah masuk puasa, seandainya ini sekarang, kira-kira kalau jam sekian boleh nggak saya minum? Nggak boleh kan? Secara syariat memang tidak boleh, hukumnya begitu. Tetapi seandainya karena orang itu hanya sekedar puasa lahiriah, kira-kira dia bisa nggak menipu orang? Dia masuk ke kamar, kemudian dia bawa ini, dan di kamar dia minum, ada nggak orang yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kemudian dia keluar, diusapi, poso apa namanya? Poso sapi. Ada nggak orang yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah dan dirinya. Berarti kesimpulannya, puasa itu adalah menghadirkan Allah dalam seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada. Mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kamar rumah kita masing-masing, mau di kantor, mau di tempat gelap sekalipun, tidak ada yang tahu sekalipun, tapi kita merasa Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Jangan sampai kita membuat Allah kecewa. Sekali kita mencicipi air di jam seperti ini, maka puasa kita membuat kecewa Allah, yang dalam bahasa syariat disebut batal. Tapi siapa yang tahu kalau puasa kita batal? Nggak ada yang tahu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mumpung kita persiapan Ramadan, ya, jangan sampai puasa kita hanya puasa lahiriah, tidak makan, tidak minum, titik. Bahkan kalau kita iftar, kemudian menyantap makanan berlebih-lebihan, ya, biasanya kalau bulan Ramadan itu budget kita semakin besar atau sama dengan sebelum Ramadan? Lebih besar. Loh, sampean kok ngomong begitu? Pengalaman berarti. Coba bayangkan, sebelum Ramadan dan pada saat Ramadan, kalau justru lebih besar dan yang kita konsumsi lebih banyak, berarti ada sesuatu yang nggak beres dalam puasa kita itu. Iya, ya ini bisa didiskusikan ya. Padahal tujuan puasa itu sebetulnya kalau dicermati dari sisi kesehatan, ya kan bukan sekedar menahan, tapi sekaligus membersihkan. Itu merupakan cara bagaimana Allah melatih kita untuk membersihkan segala sesuatu yang kotor-kotor itu. Bukan kotoran yang sifatnya ruhiyah saja, tapi kotoran yang sifatnya lahiriah, dibersihkan. Lah aneh juga ya kalau seandainya di bulan puasa justru kita yang tua-tua ini khususnya minum yang manis-manis terus. Kira-kira itu nalar enggak itu? Dari sini pun kita harus belajar dari sisi yang benar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, puasa jangan sekedar pokoknya perintah, bukan sekedar itu,
tapi benar-benar puasa yang betul. Dan mulai tanggal 1 Ramadan sampai hari-hari terakhir, puasa kita itu harus meningkat terus. Dan nanti kita akan rasakan itu, bagaimana puasa yang mabrur itu. Kita akan rasakan itu. Bukan hanya haji saja yang mabrur, tapi puasa juga ada yang mabrur. Ada yang puasa yang diterima, ada puasa yang tidak diterima. Puasa yang tidak diterima, kira-kira bagaimana ciri-cirinya? Ya sama saja dengan yang haji yang mabrur dan tidak mabrur itu. Antara sebelum puasa dengan pada masa setelah puasa, hasilnya sama. Berarti ada sesuatu yang tidak tepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita benahi cara ibadah kita. Jangan sekedar puasa lahiriah. Dan pada masa pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, tujukan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain-lain. Dan dari situ kita memperbaiki cara kita mendekat kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang semakin disebut dengan istilah muqarrabun, hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan itu semacam nasihat sebelum kita masuk bulan Ramadan. Besok atau nanti ada takjilnya? Oh, besok ya, besok sore sudah ada takjil. Nah, berarti besok subuh sudah ada yang mulai puasa. Kita hormati saudara-saudara kita yang puasa. Besok jangan menggunjing, jangan ngapa-ngapain, berbuat baik kalau perlu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat untuk panjenengan semua. Baik, ada yang mau tanya? Pertanyaan saya sederhana, kalau memang umat sebelumnya diwajibkan juga untuk berpuasa, apakah puasanya sama atau puasanya berbeda dengan puasa kita? Maksudnya seperti, apakah mulai dari subuh sampai maghrib gak boleh makan minum, terus kemudian hubungan sama istri atau yang lain seperti itu, Ustaz? Puasa para nabi itu sama, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat puasa. Dan hal kayak begini bukan hanya di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab saudara kita Yahudi ini, tapi juga dalam kitab Hindu juga mengajarkan seperti itu. Cuma timingnya kadang-kadang berbeda. Nah, kalau saudara kita yang Hindu tidak makan, tidak minum, tidak lelungan. Tahu lelungan? Tidak bepergian. Makanya disebut amati geni, amati lelungan. Pokoknya ada 3 seingat saya. Dan dimulai dari fajar sampai fajar berikutnya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu apa? Ngebleng. Ya, ngebleng ya. Nah, itu kalau versi saudara kita kaum Hindu. Nah, kalau tradisi Yahudi mirip dengan kita. Jadi tidak makan dalam masa seperti kita. Nanti maghrib baru mereka berbuka. Makanya diistilahkan dengan som, sedangkan dalam bahasa Quran disebut syam atau saum. Saudara kita menyebutnya puasa. Yang Hindu menyebutnya puasa. Tapi aslinya bahasa Sanskrit bukan puasa itu. Upavasa. Upavasa. Itu bahasa Sanskerta. Tapi karena orang Indonesia atau orang Melayu sulit mengatakan upavasa, jadi puasa atau poso. Nah, Madura jadi apas. Nah, ada Madura sini, apasa. Ya kan? Madura mengatakan apasa ya. Bahasa Sanskerta upavasa. Itu ya yang bisa saya jelaskan. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Oh, itu satu lagi. Sebagian apa? Masyarakat. Oh, masyarakat. Itu ada tulisan-tulisan Jumati itu ada puasa. Itu
Padahal sudah jelas bahwa hanya orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Terima kasih. Mohon maaf. Ya, ini kaitannya dengan kultur ya. Kultur itu apa? Budaya. Kalau pengalaman saya waktu di Jepang atau di Eropa, itu suasana puasa di sono itu kayak nggak puasa. Orang jualan yang tetap jualan, orang dugem ya tetap dugem, tahu dugem? Ya, orang, wis pokoknya nggak ada suasana puasa itu di tempat-tempat itu. Tapi justru kita ini merasa tertantang. Tertantang apa maksudnya? Menjaga nafsu ini semakin apa? Semakin membara. Ini kalau di luar negeri, bayangkan yang lain teman-teman kita lagi ngantri makan, kita lihat itu dengan mata kepala, tapi kita nggak bergeming, nggak, oh jangan jualan gitu, nggak. Kalau di sono, nah kalau di sini karena mayoritas mungkin ada upaya-upaya begitu. Ya itu namanya kearifan ya, kearifan. Tapi jangan sampai justru karena perbedaan tradisi itu kemudian kita memaksa orang lain harus seperti yang kita pikirkan. Justru enaknya cara berpuasa yang tepat itu kayak di Eropa atau kayak di sini? Hah? Ayo sekarang. Enaknya kayak di Eropa atau kayak di sini? Nah, ya itu. Nanti kan begitu jawabannya itu. Harus hormati orang berpuasa. Bahkan dengan dalih apa namanya itu? Menghormati orang puasa, orang jualannya itu diobrak-abrik. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Kira-kira sampai sepakat nggak dengan cara itu? Silakan jawab sendiri. Saya nggak perlu jawab. Karena apa? Ini pelajaran berharga. Bagaimana kita berada dalam komunitas yang beragam. Dan memang itu ada edukasi, memang ada edukasi. Masalahnya itu kan tidak sesederhana dilarang berjualan. Apalagi kondisi kayak seperti sekarang ini. Ini antara tahun 2026 sampai tahun 2030, ekonomi global itu betul-betul parah. Siapa yang bisa kasih makan? Kalau kita melarang, sedangkan dia itu satu-satunya yang harus jadi tumpuan hidupnya, siapa yang bisa jamin dia bisa makan? Harus ada solusi, bukan sekedar jangan berjualan karena itu dia menghormati orang yang berpuasa, tapi nggak kasih solusi. Kira-kira kita ini sudah tepat atau belum? Ya kan? Silakan dipikirkan sendiri, nggak perlu gontok-gontokan. Yuk kita renungkan bersama, kira-kira bagaimana yang tepat. Ya, saya kira itu ya jawaban yang agak filosofis, tidak sekedar jawaban saklek. Kalau jawaban saklek nanti gimana hasilnya? Ya sampai pikir sendiri. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan manfaat. Apakah kita pertanyaan soal itu sampai sekarang masih menjadi pegangan sudah terjadi? Artinya kalau menjadi pegangan sebenarnya kalau itu sudah semua kan tetap jawabnya yang ada original, pasti tidak akan ada perbedaan antara kitab yang satu dengan yang lain sampai dengan Al-Quran. Yang kami tanyakan pertama, apakah ini sekarang juga masih menjadi pegangan dari teman-teman saudara kita yang Yahudi? Terus yang kedua ini Ustaz, satu ketika agama Hindu dan Buddha Ustaz, apakah itu juga termasuk agama sama juga Ustaz? Oke, terima kasih Ustaz. Ya memang ini pertanyaan bagus sebetulnya. Membuat nalar kita itu progresif. Ada dua pertanyaan. Apakah orang-orang Yahudi melaksanakan puasa kayak kita? Jawabannya ya. Apakah mereka melaksanakan ibadah puasa di bulan yang ke-9? Jawabannya ya. Tapi bulan ke-9 itu tidak persis bulan Ramadan kita. Ya, mereka bulan 9 tapi bergeser di bulan apa namanya?
bukan bulan Hijriah, tapi bulan mereka sendiri. Berarti ya tidak harus di bulan Ramadan ini, tahu maksudnya ya, tapi bulan ke-9. Kalau kita pernah mendengar guru-guru kita waktu Nabi hijrah ke Madinah, itu kan mereka melaksanakan puasa apa namanya? Asyura, ya kan? Nah, salah satunya. Tapi itu bukan kaitannya dengan puasa yang bulan ke-9. Jadi mereka ada tradisi puasa. Sebagaimana kita ada tradisi puasa. Ada puasa yang disebut puasa bulan Ramadan, ada puasa yang lain, misalnya puasa pertengahan bulan, ya. Kemudian ada puasa hari Senin dan Kamis. Nah, kayak begitu. Tapi ringkasnya mereka juga menjalankan puasa. Tapi puasa mereka bukan wajib, tapi puasa yang disunnahkan. Nah, itu bedanya. Ini soal fikih kalau bahasa kita. Pertanyaan kedua, kalau Hindu tadi ada puasa, ya, Buddha ada puasa. Apakah Hindu dan Buddha itu bagian dari agama-agama samawi? Nah, ini pertanyaan nih. Apa sih arti dari samawi? Samawi itu dari kata apa? Samawat. Samawat dari apa maknanya? Langit. Berarti maksudnya agama-agama langit. Pertanyaannya, apa yang kita sebut dengan agama-agama langit? Islam, kemudian Yahudi, kemudian Nasrani. Lalu yang lain-lain, ini agama apa? Di IAIN itu diklasifikasi sebagai agama ardi. Apa agama ardi? Agama bumi. Saya kadang-kadang berpikir, apa yang menjadi pembeda ini teman-teman di IAIN? Kok ada agama samawi, ada agama ardi? Apa yang menjadi pembeda? Sekarang kita uji misalnya. Kalau di dalam Al-Quran ada ayat berbunyi begini, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlih. Kalau nggak salah ayatnya begitu ya. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan malam sebagai istirahat kalian, dan kami jadikan siang hari untuk berkarya bagi makhluk hidup mencari rizkinya Allah. Jadi malam untuk istirahat, siang untuk bekerja, untuk mencari rizkinya Allah. Itu ada dalam Quran. Tapi ayat ini juga ada di dalam kitab Manawadharma Sastra. Apa itu kitab Manawadharma Sastra? Kitab suci agama Hindu. Tapi bunyinya, Ratri swapnaya butanam restayai karyama namaha. Sampai coba ulangi. Ratri swapnaya butanam restayai karyama namaha. Kami jadikan malam sebagai istirahat kalian. Buta itu malam, kita menyebutnya buto. Buta itu kan gelap, berarti malam. Kami jadikan malam sebagai istirahat kalian. Restayai karyama namaha. Kami jadikan siang hari untuk berkarya bagi makhluk hidup, bekerja untuk makhluk hidup. Berarti sama nggak dengan yang dimaksud Quran? Kenapa kok sama? Tapi kenapa dibedakan? Yang satu agama samawi, yang satu agama ardi. Saat itu pertanyaan yang harus kita pikirkan. Kedua, antara Quran dengan kitab Taurat sama-sama disebut kitab suci agama samawi, bukan? Nah, di dalamnya ada ayat dalam Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ringkasnya ayat itu menegaskan Allah yang menciptakan bumi dan apapun yang ada padanya, dan menciptakan langit 7 lapis langit. Intinya itu ayat Quran. Ayat ini juga ada di dalam kitab Taurat. Apa itu? Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti pesannya sama atau beda? Sama. Terus kenapa kok bisa disamakan sama-sama samawi? Yang tadi sama kok dibedakan? Apa argumentasinya? Kalau seandainya Quran ada beda dengan Taurat,
Ada. Quran menyebut misalnya yang buat patung sapi itu adalah Samiri. Di dalam Taurat yang buat patung sapi adalah Nabi Harun. Berarti sama atau beda? Beda. Tapi kenapa beda itu tapi tetap disebut sebagai samawi? Nah, berarti ada sesuatu kan? Definisi agama ardi itu problematik kalau dilihat dari aspek pembuktian kitab-kitab suci. Cuma masalahnya fikih itu yang kemudian membatasi bahwa agama samawi itu merujuk hanya pada yang 3. Tapi kalau kita membaca tafsir Al-Qasimi misalnya, itu menyebutkan bahwa dalam istilah Quran disebut Lut, itu dalam agama-agama oriental disebut Lause. Apa itu Lause? Kira-kira bahasa apa itu? Bahasa Cina, Mandarin. Berarti Nabi Lut mereka juga kenal, cuma disebut Lause. Sedangkan Zulkifli dalam Quran, tafsir Al-Qasimi itu menyebutkan bisa jadi itu merujuk pada Zu itu yang empunya, Kifli karena bahasa Arab itu mengenal huruf Fa, dalam bahasa Sanskerta menjadi Kapila. Kifli, Kapila, berarti yang empunya Kapila. Siapa itu yang dimaksud? Siddhartha Buddha Gautama. Ini bukan tafsiran saya ya, saya hanya mengutip saja. Bahkan kalau pernah baca tafsir Buya Hamka, ada yang punya tafsir Buya Hamka, beliau menjelaskan bisa jadi Sri Krishna itu nabi dan bisa jadi Sri Buddha Gautama itu nabi, tapi diutus kepada kaum di kalangan bangsa Arya. Cuma begini, kitab suci yang sebelum Quran ini, mau yang disebut agama ardi, mau yang disebut agama samawi, ada yang berubah. Nah, Quran datang meluruskannya. Nah itu. Jadi kalau begitu, agama ardi kira-kira masih tepat nggak digunakan? Kalau saya secara pribadi ya, kurang begitu tepat. Karena apa? Semua agama itu ya pasti dari sono kan? Mana ada agama dari sini? Semua dari sono. Bahkan dalam Quran, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, esa. Yahudi menyebutkan Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad, Tuhan itu Echad. Sedangkan dalam agama Hindu disebutkan Aham Eka Brahman, aku Brahman itu Eka, Ek. Apa itu Ek? Satu. Coba bayangkan, kayak begini itu teks-teks agama. Tapi dalam prakteknya ada pergeseran. Ini yang agak mendalam ya, intinya begitu. Satu lagi Pak, tadi untuk tadi kan misalnya di Taurat dan Al-Quran atau juga terkait dengan yang sapi ini dan Harun. Perbedaan itu karena bukan dari Allah tapi perbedaan karena diubah oleh orang, kemudian disekolahkan oleh Allah itu sendiri. Tapi intinya secara juga ada perbedaan. Ya, kenapa kok ada perbedaan itu? Karena memang sudah diubah. Nah, itulah sebabnya ada perbedaan. Seandainya tidak diubah, pasti masih lurus, lempeng. Makanya Quran datang itu sebagai musaddiq, yang membetulkan. Apa yang membetulkan? Berarti yang mengembalikan pada aslinya. Nah, itulah sebabnya kalau semua agama disebut agama samawi, ya memang betul semua dari sono. Tapi ketika dalam perjalanannya ada tangan-tangan yang mencoba untuk mengubahnya. Nah, Quran datang untuk mengembalikan pada real semula. Nah, itulah sebabnya dahsyatnya Quran. Kalau mencari bahasa Sanskerta ada, mau mencari bahasa Ibrani ada, mau mencari bahasa Cina ada, mau mencari bahasa Parsi ada. Di sini ada banyak bahasa loh. Makanya dalam Quran itu istilahnya ada istilah ajam. Ajam itu apa? Non Arab, yang diarabkan. Makanya kalau dalam Quran, malakaini bibabila Harut wa Marut, ada dua malaikat di negeri Babel yang namanya Harut dan Marut. Ternyata Harut Marut nama ini termaktub dalam kitab Weda, kitab Rig Weda.
tapi disebut Dev Haruta, Dev Maruta. Nah, coba bayangkan, kan nggak mungkin ini agama dari bumi, pasti agama dari sono. Dan kalau ada perbedaan, itu adalah karena proses perjalanan historisnya, sehingga Quran datang meluruskan itu. Ya. Mudah-mudahan kita berpegang teguh dengan Quran ini dan akan menyelamatkan kita sampai kita pulang ke negeri akhirat. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.